tidak semua kejatuhan cicak memiliki arti buruk. Ada juga pertanda akan mendapat kelancaran dan keberuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Hidayah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat. Sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini, insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum teman-teman menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang tombolnya masih merah, silakan tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman ya. Aktifkan tombol loncengnya, pilih untuk semuanya. Di like teman-teman ya. Berikan tanggapan untuk video ini dan selanjutnya silakan di share. Dan saya doakan teman-teman semuanya dimudahkan segala urusannya, disehatkan jiwa dan raganya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan bersharing tentang cicak. Saya rasa teman-teman semuanya sudah tahu yang namanya cicak ya, hewan cicak yang suka merayap di dinding, datang seekor nyamuk langsung ditangkap. Begitu lagunya ya. Kejatuhan cicak biasanya dikaitkan dengan hal buruk ya. Dalam berbagai kepercayaan, cicak dianggap sebagai hewan yang memiliki energi negatif kepada manusia. Karena jika cicak jatuh di salah satu bagian tubuh, memiliki pertanda akan terjadi sesuatu. Menurut primbon Jawa, kejatuhan cicak dipercaya menjadi tanda akan terjadinya kesialan. Sedangkan dalam agama Islam menganggap bahwa cicak sebagai hewan yang disunahkan untuk dimusnahkan ya. Karena termasuk hewan yang fasik atau pengganggu. Namun tidak semua kejatuhan cicak memiliki arti buruk. Ada juga pertanda akan mendapat kelancaran dan keberuntungan. Kejatuhan cicak, tidak sedikit orang mengatakan mitos dan tahayul. Namun perlu dipahami ya, bahwa sesuatu yang dikatakan mitos itu karena sebab yang dilakukan dengan akibat atas sebab itu tidak langsung spontan terjadi saat itu juga. Contoh konkretnya ya, menebang hutan ya, menggunduli hutan itu ya. Kalau kita tidak menyaksikan akibatnya longsor, mungkin di awal akan dikatakan mitos. Karena kejadian longsor tidak pada saat kita menebang kayu di hutan. Dan sesuatu dianggap tahayul karena sesuatu yang dipercaya tidak dapat didefinisikan melalui akalnya. Contoh ya, adanya mukjizat yang diturunkan kepada Nabi. Apabila mitos dimaknai melalui adanya sebab dan akibat, kemudian tahayul didefinisikan melalui nalar dan batin ilahiyah, maka hadirlah sebuah kebijaksanaan yang indah terhadap sesama dalam diri manusia. Mengapa demikian? Jika kita memaknai lebih dalam lagi bahwa cicak adalah makhluk Allah yang jujur dan polos apa adanya. Sampai-sampai salah satu nabi sedang bersembunyi di gua, cicak memberitahu melalui isyarat terhadap musuhnya nabi tersebut. Oleh karena itu, pada saat cicak memberitahu kita dengan cara menjatuhkan dirinya ke bagian tubuh kita, seharusnya kita berterima kasih sama cicak tersebut.
bahwasanya supaya kita lebih waspada dan berhati-hati. Jangan malah marah dan memaki cicak. Ngapain cicak jatuh di badan saya dan berkata, itu mah mitos dan tahayul. Padahal teman-teman ya, cicak menjatuhkan dirinya ke tubuh kita akan mendapatkan risiko yang tinggi. Bisa jadi cicak ditangkap dan dibanting langsung, padahal cicak sudah berusaha keras untuk memberitahu isyarat supaya kita lebih berhati-hati terhadap isyarat yang disampaikan oleh cicak. Oke teman-teman semuanya, berikut ini adalah 11 arti kejatuhan cicak menurut primbon Jawa kuno. Untuk yang pertama adalah kejatuhan cicak di atas kepala. Kejatuhan cicak yang terjatuh di atas kepala menandakan akan muncul seseorang yang mengganggu ketenangan hidup. Kejatuhan cicak di atas kepala yang paling terkenal adalah anggota keluarga akan meninggal. Atau bisa jadi sebuah pertanda orang yang kejatuhan cicak akan mengalami musibah atau kecelakaan. Nah, itu dia ya. Kalau kita sudah tahu artinya tanda kejatuhan cicak di kepala akan mendapatkan musibah, disitulah kita harus berhati-hati supaya musibah itu tidak terjadi terhadap diri kita. Kemudian yang kedua adalah kejatuhan cicak di pundak. Cicak yang jatuh di pundak atau bahu juga memiliki arti yang buruk, yaitu orang yang kalian sayangi akan mendapat kesialan, baik itu perihal keuangan ataupun karir dan lain sebagainya. Jangan dianggap mitos dulu. Disitulah kita harus berhati-hati, harus kerja yang rajin dan menjaga uang kita supaya tidak kena tipu. Kemudian yang ketiga adalah kejatuhan cicak di punggung. Apabila cicak yang jatuh di punggung memiliki pertanda kehancuran, orang tersebut akan menanggung beban yang berat dalam hidupnya, entah itu hubungan keluarga atau pertemanan. Yang keempat adalah kejatuhan cicak di dekat tubuh. Cicak yang jatuh di dekat tubuh atau nyaris mengenai tubuh kalian memiliki arti baik kalau kalian akan dijauhkan dari malapetaka. Itu bahwa kalian akan terhindar dari musibah. Selanjutnya yang sering terjadi ini ya, kejatuhan kotoran cicak di badan. Jika kejatuhan kotoran cicak, kondisi kesehatan bakal menurun. Karena itu, segera mandi dan ganti pakaian jika kalian terkena kotoran cicak. Bahkan lebih baik lagi apabila kalian bisa menghentikan segala aktivitas di luar rumah sana. Dalam Islam, kotoran apapun itu adalah najis, oleh karena itu harus dibersihkan ya. Kemudian yang keenam adalah kejatuhan cicak di tangan. Apabila cicak yang jatuh di tangan bagian kanan bisa jadi pertanda akan datang hal baik dan menandakan rezeki, entah itu naik jabatan ataupun naik gaji ataupun mendapatkan uang tak terduga. Sedangkan apabila cicak tersebut jatuh di tangan kiri, menandakan kalian akan mengeluarkan uang dengan jumlah besar untuk sesuatu keperluan. Yang penting asal jangan tertipu. Yang ketujuh adalah kejatuhan cicak di atas bokong. Cicak yang jatuh di atas bokong mungkin terdengar aneh ya teman-teman ya, namun itu mungkin saja terjadi. Jika sedang bersantai dengan cara tengkurap, tiba-tiba cicak jatuh ya. Namun kejatuhan cicak di bokong pertanda baik yang artinya akan mendapatkan keberuntungan, entah itu dalam hal pertemanan, rezeki yang melimpah, ataupun performa karir yang meningkat alias naik jabatan, ataupun dagangan kalian atau usaha kalian laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis uang kumpul. Kemudian yang kedelapan adalah kejatuhan cicak di paha. Kejatuhan cicak di paha konon menandakan akan datang musibah yang berasal dari orang lain.
Jika cicak tersebut jatuh di paha kanan, maka masalah akan datang dari orang yang dikenal, dan kejatuhan cicak di paha bagian kiri, konon masalah tersebut datang dari orang yang tidak dikenal. Oleh karena itu, kalau sudah mendapatkan pertanda dari cicak, kita harus berhati-hati dan waspada. Yang kesembilan, kejatuhan cicak di kaki. Kejatuhan cicak di kaki dipercaya menandakan hal buruk akan terjadi. Entah itu kerugian finansial, rencana hidup yang gagal, hingga kondisi kesehatan yang melemah. Jika cicak tersebut jatuh di kaki kanan, maka kesulitan tersebut datang dari orang asing. Sedangkan apabila cicak tersebut jatuh di kaki kiri, maka kesukaran akan dialami oleh kerabat dekat. Jika cicak yang jatuh tersebut memanjat kaki, hal buruk akan terjadi pada kalian. Kembali lagi, kita ya berhati-hati dan waspadalah atas isyarat. Untuk yang ke-10, kejatuhan cicak di pakaian. Cicak jatuh di dekat tubuh atau di pakaian bisa jadi sebuah tanda akan terjadi hal yang tidak diinginkan pada orang yang disayang. Bahkan dipercaya juga sebagai tanda kehilangan. Selain itu, peristiwa itu dipercaya menjadi pertanda bahwa hubungan kalian dengan pasangan atau calon pasangan atau teman akan mengalami kandas. Maka dari itu disarankan mencuci pakaian yang terkena cicak, kemudian mengganti dengan pakaian untuk menghindari kesialan tersebut. Yang jelas kita harus jaga sikap kita supaya tidak terjadi sesuatu terhadap pasangan kita. Untuk yang 11 adalah arti cicak jatuh di samping kita. Arti cicak jatuh di samping kita dan tidak mengenai bagian tubuh atau pakaian memiliki pertanda baik dan kalian akan dijauhkan dari segala mara bahaya. Oke, teman-teman semuanya, kalian boleh percaya ataupun tidak. Anggap saja untuk menambah sebuah pengetahuan dalam hal kehidupan dan budaya Jawa yang ada di negeri kita ini. Misalnya pun kalian tidak percaya adanya cicak yang jatuh di tubuh kalian, setidaknya mengingatkan kepada diri kita supaya kita berhati-hati dan waspada. Untuk menghindari masalah, tidak ada salahnya toh kalau kita selalu waspada terhadap segala sesuatu. Oke teman-teman semuanya, demikianlah 11 arti kejatuhan cicak menurut Primbon Jawa. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kesalahan merupakan kehilafan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan subscribe kalian. Semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.